Belum ada yang nonton tapi. Halo Casis Juara semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live Instagram Casis Polri ID. Nah, sebelum, wah udah ramai banget nih, udah ada 450-an yang nonton. Boleh dong di absen dulu nih di kolom komen. Casis Juara hadir dari daerah mana aja? Ya, coba yuk, ditulis yuk, pengen tahu nih. Oh, ada dari Sumatera Barat. Terus dari mana aja nih? Salam dari Polda Aceh, halo. Gresik. Terus ada dari Jakarta Timur, Medan. Oke, rame banget ya. Pastinya Casis Juara semangat banget dong ya buat menyimak live Instagram pada siang hari ini. Karena siang hari ini nanti kita akan membahas soal macam-macam jalur penerimaan Polri 2022 dan juga perbedaan dari masing-masing jalurnya. Nah, karena pasti banyak banget dong dari Casis Juara yang mungkin belum tahu soal apa aja sih jalur penerimaan yang dibuka oleh Polri di tahun ini. Nah, nanti kita akan ditemani oleh narasumber kita, yakni Ibda Andika Aji. Nah, nanti Casis Juara bisa memanfaatkan ini untuk bertanya, kemudian juga menyimak, belajar banyak hal dari Kak Aji gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya Casis Juara mau bertanya, pertanyaannya ditaruh di question box ya, jangan di kolom komen, karena nanti susah nyarinya dan tenggelam sama komen-komen yang lain. Jadi nanti pertanyaannya ditulis di question box. Oke, kita undang aja langsung ya Kak Andikanya. Oke, kita tunggu ya Andikanya. Gimana nih Casis Juara yang puasa hari ini, puasanya lancar atau enggak? Atau ya udah bolong? Sebentar ya, sepertinya Andikanya ada sedikit kendala, kita invite ulang. Sambil nunggu Kak Andikanya nih, boleh dong Casis Juara dikasih tahu rate dari 1 sampai 10 seberapa semangat sih Casis Juara untuk mengikuti live Instagram di siang hari ini? Kalau Casis Juara yang mau tanya, jangan lupa ditaruh di question box ya. Jangan di kolom komentar karena nanti tenggelam dan susah nyarinya. Dan untuk pertanyaannya,
pertanyaannya itu diharapkan yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu macam-macam jalur penerimaan Polri. Nanti lebih detailnya bisa ditanyain langsung ke Ibda Andika. Gitu. Ini Kak Andika udah join, kita invite ulang lagi. Halo, selamat siang Kak Andika. Dan Mbak siapa? Oke, sebentar Kak. Apa kabar nih Kak Andika? Alhamdulillah baik. Yang lain apa kabarnya? Gimana kabarnya? Kayaknya nih pada baik-baik aja nih Kak. Kalau dari Casis Juara, semangat juga dari tadi udah langsung rame pada join dari seluruh penjuru Nusantara udah nggak sabar nih pengen dengerin penjelasan dari Kak Andika gitu. Oke. Ini Eh, kalau boleh tahu Kak Andika lagi di mana Kak? Masih saya dinas atau Nas, Mas habis melaksanakan kegiatan vaksinasi. oh jadi lagi istirahat ya Kak ya? Nah, lagi istirahat sebentar. Nah, mumpung Kak Andika juga udah ada di sini, Cas Juara juga pasti penasaran, pengen kenalan nih sama Kak Andika sebelum kita masuk ke materinya. Boleh ya Kak Andika untuk perkenalan diri dulu, mulai dari nama, asal, kemudian sekarang dinas di mana. Silakan Kak Andika. Eh, Selamat siang teman-teman semua. Saya Andika Aji Bahti Caesaryo. Pangkat Ibda, terus pendidikan Akademi Kepolisian tahun 2021. Sekarang berdinas di Polres Sarolangun, Polda Jambi. Oke, jadi sekarang di Jambi ya Kak ya? Oke, wow. Ini Cas Juara yang dari Jambi, boleh juga di absen di kolom komen nih. Yang dari Siapa? Jambi, Iya, siapa tahu dari satu daerah sama Kak Andika. Oke, nah, mungkin selanjutnya Kak Andika boleh dong diceritain karena Kak Andika ini kan salah satu wajah baru di ID. Banyak sesuatu yang belum kenal nih sama Kak Andika. Boleh diceritakan Kak secara singkat gimana dulu Kak Andika mempersiapkan diri untuk daftar untuk masuk Polri? ya. Dulu saya itu daftar Polri dari Bekasi itu masuknya Polda Metro. Jadi Bekasi itu dia kalau provinsi masuknya Jawa Barat. Tapi kalau kita masih wilayahnya Polda Metro. Jadi saya daftar di sana. Itu tahun 2016. Nah, mungkin saya hampir sama juga dengan casis-casis di sini pernah merasakan gagal. Jadi pas itu daftar, ikut tes gagal, tes psikologi. Pada saat itu masih tes yang kedua. Kedengar nggak suara saya? Kak, suaranya jelas tapi kadang agak jauh gitu rasanya. Agak jauh ya. Cek. Oke, aman Kak, bisa dicoba dulu. Nah gitu. Kedengeran ya? Iya, kedengeran Kak. Jadi, tahun 2016 itu daftar, daftar. Nah dulu memang masih buta tuh, masih belum tahu tes yang bakal laksanain Polda nanti. Saya tuh cuma mungkin banyak juga casis-casis di sini kan. Saya lihat yang dipenting itu, yang difokus itu fisik. Hal yang harus kita sama kalau yang money itu prestasinya paling sedikit di tes yang lain. Tes yang besar itu adalah tes akademik. Nah itu yang
kuasain yang sebetulnya dikejar oleh chassis fisik. Bagus, boleh mumpuni, tapi kalau misal kita jual tapi akademik kita kalah, psikologi kita gugur, sama saja seperti itu. Nah, jadi saya gagal kan tes psikologi, masih di daerah. Dah setahun kemudian saya tes, eh, 2017 mengikuti tes lagi, tapi sebelum mengikuti tes itu saya mengikutinya latihan. Nah, ada namanya pelatihan Primadini Caraka. Itu ada di daerah Bogor. Nah, itu selama 8 bulan dannya. Cuman yang jelas kalau kita ngambil keputusan untuk belajar di Primadini selama 8 bulan, otomatis kita tidak bisa mengambil kuliah dan kita harus memastikan kalau suatu saat nanti ternyata kita dinyatakan gagal, kita telat kuliahnya. Nah, ambil eh, itu tapi serius, dengan kunci serius, optimis. Nah, eh, karena kalau gagal lagi tahun depan udah susah tuh. Daftar kuliah kan udah enggak, daftar kerja apalagi. Saya ikut pelatihan selama 8 bulan, baik itu jasmani, psikologi, kesehatan, terus antropometri, terus apalagi, pokoknya sudah semua tes itu sudah dijadikan satu di pendidikan itu. Jadi diajarkan semua. Nah, dia ada dua gelombang. Gelombang satunya 4 bulan, gelombang keduanya 4 bulan. Seperti itu. Nah, terus pada saat 2017, pada saat saya tes, sebenarnya saya karena pertama saya Polda Metro, yang notabene tidak menutup kemungkinan banyak sekali dapat di situ. Bukan berarti saya mundur, saya harus maju, harus berani mengambil resiko. Karena saya udah nggak bisa lagi daftar di daerah lain, KTP kan 1 tahun dia minimal domisili di tempat kalau mau daftar. Jadi kan, alhamdulillah, itu diberi lancaran sampai tiba akhir, dikirimkan ke Semarang. Terus kami kalau nggak salah dikirimkan ke Semarang itu sekitar 30-an totalnya. Sampai di Semarang, tes itu diulang dari eh, awal, kesehatan, psikotes, jasmani, akademik. Terus kesehatan, kesehatan itu cuma satu. Kesehatan pertama, salah itu antropometri sebelum pantul akhir. Nah, ada yang namanya tes parade. Kalau eh, daftar Akpol di pusat, itu ada tes parade. Tes parade itu di simetris nggak bahu kita nih, kiri kanan. Terus badan kita nih proporsional nggak? Atau kaki kita nih, dan sebagainya. Dan alhamdulillah selama proses tes sampai bulan Agustus, pantuhir akhir pusat, itu alhamdulillah saya dinyatakan itu. Jadi ya memang mau kita usaha bersungguh-sungguh, saya sudah membuktikan dan rekan-rekan saya yang lain juga sudah membuktikan. Alhamdulillah kalau kita mau bersungguh-sungguh, kita tidak memanfaatkan orang lain, seperti itu Kak. Oke, jadi Kak Andika sendiri ini juga sebelumnya pernah mengalami kegagalan di tahun 2016 itu ya Kak? Ah, betul, pernah mengalami. Kemudian di tahun 2017 akhirnya bisa berhasil dan bisa ada di posisi Kak Andika sekarang ini. Gitu. Jadi soalnya kadang gini nih Kak, organisasi juara kan pengen juga nih tahu gimana sih polisi-polisi yang udah jadi itu dulunya gimana, karena biasanya melihatnya cuma oh udah jadi keren, tapi mereka lupa bahwa para polisi-polisi ini, contohnya salah satunya Kak Dika, dulunya juga pernah gagal dulunya ya sama-sama berjuang seperti yang dilakukan oleh kasus saat ini. Jadi nggak ada alasan buat para casis juara untuk kendor semangatnya, untuk
kedua usahanya mempersiapkan ataupun menjalani seleksi penerimaan Polri. Gitu ya Kak Andika ya. Ya, jadi yang kita bersama buat adik yang mendaftarkan diri ke polisi, Bang, kalau adik-adik lihat orang-orang yang sudah jadi itu senang pasti, karena itu menjadi motivasi. Tapi semua juga harus perjuangan orang itu, baik Tamtama, Bintara maupun Akpol, itu berjuang sama, berjuang sama. Susahnya sama, sakitnya, ngantrinya sama, yang paling Kak Andika, ya. iya Kak Andika mohon maaf suaranya kadang ada, kadang nggak ada gitu Kak. Putus-putus. Halo Kak? Kedengeran nggak? Oh, kedengeran. Oke, nah gitu. Jadi orang yang udah jadi dan juga rekan-rekan saya yang sudah jadi dan teman-teman saya dulu SMA yang sudah jadi polisi di Bintara maupun di Akpol, itu mereka melewati proses yang panjang, mereka melewati proses yang tidak mudah. Jadi itu yang harus adik-adik semua tanamkan masing-masing untuk menjadi seorang. Udah, harus ada usaha di situ. Ingatlah, usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi apapun yang adik-adik tanam, suatu saat nanti akan adik-adik tuai pada waktu seperti itu. Oke, ya itu ya benar banget tadi yang disampaikan sama Kak Andika, sasis juara. Jadi apa yang sasis juara usahakan saat ini juga nanti pastinya akan menuai hasilnya. Jadi jangan takut, terus aja semangat, nggak usah mikir yang macam-macam, terus motivasi diri supaya sasis juara bisa menggapai apa yang dicita-citakan sama sasis juara. Nah, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, langsung aja ya Kak Andika kita bahas nih soal macam-macam jalur penerimaan di Polri, khususnya tahun 2022 ini. Nah, untuk yang pertama nih Kak, ada berapa sih jalur penerimaan Polri? Ya, kalau jalur penerimaan Polri, kalau jalur penerimaan Polri itu tahun 2022 ini itu untuk yang sumber sarjana itu setahu saya udah dinyatakan lulus, udah pendidikan. Nah, kemudian ini yang baru buka ini 31 Maret sampai April itu pendaftaran Bintara dan juga pendaftaran. Nah, cuman ada perbedaan tanggalnya aja. Kalau Akpol itu dia tanggal 30 Maret sampai 18 dari proses pendaftaran sampai dengan penandatanganan fakta integritas. Tapi kalau Bintara Polri itu 31 Maret sampai 11 April dari mulai pendaftaran, verifikasi, penandatanganan fakta integritas. Nah, buat adik-adik yang mau daftar Bintara Polri, itu terakhir informasi yang kita dapatkan, katanya ada sekitar 9.284. Itu terdiri dari dua Bintara yang sekarang. Bintara tugas umum dan juga Bintara khusus. Nah, Bintara kompetensi khusus atau Bakomsus itu adalah pendidikan yang mengajarkan kompetensi khusus seperti Bakomsus TI atau Teknologi Informasi, Bakomsus Bakomsus Tenaga Kesehatan, Bakomsus Laboratorium Forensik, dan Bakomsus Logistik. Kemudian untuk kuota dari 9.284 itu informasi terakhirnya juga didapatkan untuk pria itu 984. Untuk kuotanya 300 kuotanya,
dan juga nanti ada Bintara yang ditarik ke Brimob sekitar 1.000 Bintara. Kemudian untuk persyaratan secara umum mungkin adik-adik semua sudah memahami seperti eh, warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa, itu sudah tidak perlu saya jelaskan. Tapi yang mau saya jelaskan adalah ijazah yang diterima pada saat pendaftaran. Untuk pendaftaran ijazah yang kelulusan A itu dari umur ya, dari umur itu minimal 7 tahun dan 7 bulan sampai 1 tahun. Kemudian untuk yang mendaftarkan di D1 sampai D3 itu umur minimal 17 tahun 7 bulan juga, tapi sampai umur 20 tahun. Itu berlaku juga untuk D4 dan S1. Jadi D1 sampai D3, D4 sampai S1 itu minimal usia untuk mendaftarkan itu 17 tahun 7 bulan sampai 27 tahun. Kemudian adik-adik yang lulus SMA sebelum tahun 2018 itu ijazah yaitu rata-rata rapot dan ujian sekolah minimal 65,00. Kemudian untuk adik-adik lulusan tahun 2018 sampai 2019 nilai ijazah minimal 65 juga, tapi menggunakan rata-rata rapot dan USBN. Untuk yang 2022 itu akan ditentukan ya rata-rata se-Indonesia berapa yang akan ditentukan target oleh Mabes itu. Kemudian untuk lulusan D1 sampai D4 maupun S1 itu daftar PK 3.0 dan juga akreditasi. Bagi yang masih Halo, Kak Andika. ya, Ya, mohon maaf tadi suaranya sempat hilang, Kak. Mungkin boleh diulangi sedikit. oke. Kemudian untuk yang masih kelas 12 itu bisa menggunakan nilai rata rapot semester 5 kelas 12 minimalnya 7 nilainya. Kemudian bagi rekan adik-adik yang mempunyai ijazah dari sekolah luar negeri itu harus ada pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud RI. Nah, kalau sudah ada ijazah legalitasnya dari situ, baru adik-adik bisa mendaftarkan. Kemudian untuk penerimaan Bintara yang tadi saya sebutkan, itu adalah penerimaan Bintara Polri gelombang kedua. Dan terpadu Akpol 2022. Untuk itu tadi saya sudah sebutkan ada polisi tugas umum dan juga Bakomsus. Kalau untuk Akpol sudah jelas itu pendidikannya pendidikan. Jadi untuk rentang waktu pendaftaran Bintara itu dimulai dari 31 Maret yang lalu dan akan berakhir pada 24 Juni yang datang. Yaitu supervisi Bintara Polri pada saat sudah dinyatakan lulus. Untuk Akpol itu dari tanggal 30 Maret yang lalu sampai tanggal 4 Juli 2022. Ulangi 29 Juni 2022. Nah, nanti sekarang akan dilakukan tes ulang. Tes ulang di Semarang ya. Cuman untuk teknis pendaftarannya nanti, ulangi untuk teknis pada saat di Semarang nanti itu berikan informasi lanjut karena ini kan fokus tes daerah terlebih dahulu seperti itu.
Oke. Nah, kalau ini nih Kak, sepertinya nih jadi banyak pertanyaan dari Casis Juara untuk jalur penerimaan Tamtama. Apakah tahun ini dibuka Kak Andika? Kalau untuk jalur penerimaan Tamtama sampai sekarang belum untuk dibuka, dan juga ada informasi nanti akan diberitahukan dan diinfokan lewat website penerimaan Polri. Begitu Kak. Oke, jadi buat Casis Juara kalau mau informasi lengkapnya dan juga jadwal pembukaannya itu bisa dilihat di website resmi penerimaan.polri.go.id. Gitu ya Kak Andika ya. Nah, kemudian nih Kak Andika, tadi selain beberapa yang sudah dijelaskan sama Kak Andika nih, perbedaan antara tiap jalur penerimaan Polri itu apa aja sih Kak dan seberapa signifikan untuk perbedaannya? Gimana Pak? Kak, ulangin pertanyaannya. Oke, ini Kak, tadi kan Kak Andika sudah menjelaskan beberapa jalur penerimaan Polri. Nah, tadi juga sudah sedikit disinggung terkait perbedaan-perbedaannya. Nah, kalau secara garis besar atau secara lebih detail lagi, apa aja sih Kak perbedaan antara tiap jalur penerimaan Polri dan juga apakah jika ada perbedaannya, apakah signifikan atau cuma beda dikit aja? Jadi yang jelas kalau kita daftar di Bintara Polisi Tugas Umum itu sudah jelas. Kalau enggak kita disita di Krim, lalu lintas, Binmas, nah fungsi-fungsi yang umum. Tapi kalau misalkan kita mendaftar, adik-adik mendaftar lewat Bintara khusus, adik-adik akan diarahkan nanti. Tadi saya sebutkan ada pol air, eh, air dan udara. Nah, jadi nanti di situ dan akan diajarkan apa saja program di situ yang dikuasai oleh, juga ada Bakomsus teknologi informasi. Nanti adik-adik juga akan gimana caranya menggunakan teknologi informasi yang sekarang sedang menjadi suatu sistem yang digunakan oleh Polri baik untuk melacak dan lain sebagainya. Dan juga ada juga tenaga kesehatan. Adik-adik mungkin apa saja yang harus dilakukan si yang ranahnya tenaga kesehatan. Mungkin kalau ada yang sakit, lakukan laboratorium forensik, atau kalau misal ada suatu penembakan, itu bisa mengetahui penembak penembak ini tuh pistol seberapa dalam dan gimana caranya bisa mengetahui orang tembak itu. Tapi yang jelas di sini, kalau misalkan adik-adik memang ingin fokus daftar, pikirkan mau masuk pol air, TI, musik pun adik-adik antara kompetensi khusus. Tapi yang harus adik-adik pikirkan adalah bagaimana caranya adik-adik bisa lulus. Bagaimana caranya adik-adik bisa bersaing satu sama lain. Itu semua akan diajarkan pada saat pendidikan. Kita yang belum ngerti apa-apa pun, kalau sudah masuk, itu akan diajarkan semua. Materinya, pelatihan, kemudian pelatihan itu baik kelas pun di lapangan, lapangan itu akan diajarkan semua. Kalau untuk polisi tugas umum seperti reskrim, lalu lintas, binmas, kemudian intel, itu sudah sering adik-adik pasti temuin di sekitaran adik-adik, baik itu binmas, krim, terus sabara, itu pasti sudah adik-adik temuin. Nah, itulah kenapa dibuka Bintara kompetensi khusus, biar membuka juga pemikiran bahwa dalam Polri ini ada juga yang seperti Pol TI Lab
logistik dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, nah itu kan tadi perbedaan penempatan ketika nanti sudah diterima dari masing-masing jalurnya begitu ya Kak Andika ya. Nah untuk pendaftarannya ada perbedaan nggak Kak Andika antara masing-masing jalurnya mungkin di pemberkasan, tesnya, atau yang lainnya Kak? Kalau misalkan dari pendaftaran itu kita daftar dulu di site penerimaan Polri, kemudian kita mendapat berkas, dan itu kita eh, datang ke Polres, nah, tanya ke orang SDM, ini kan lagi sedang pembukaan nih, nah pasti untuk pertanyaan mengenai apa saja bersiapkan, pasti sudah ada tuh rincian dari Polres. Jadi nanti akan apa saja kasih itu apa saja yang harus dipersiapkan, misalkan pernyataan uh, badan sehat dari surat SKCK. Nah, SKCK juga itu penting buat adik-adik semua. Jadi adik-adik mengurus SKCK pastikan dulu belum pernah berbuat kejahatan, belum pernah diperiksa sama polisi. Kalau misalkan udah pernah diperiksa, SKCK-nya ternyata menyatakan ada buat kejahatan, nggak bisa adik-adik nanti. Nanti untuk lebih jelasnya, nanti adik-adik datang ke Polres masing-masing untuk mendaftarkan diri, bawa surat sudah di input pada saat input dan melakukan pendaftaran secara online untuk melakukan verifikasi. Nah, nanti diakomodir semua, dinyatakan berkasnya lulus dan juga persyaratan tinggi badan itu, barulah adik-adik semua akan melaksanakan tes. Tapi sebelum tes ada fakta integritas. Setelah adik-adik mendaftarkan diri di Polres, adik-adik itu akan melaksanakan tesnya di Polda. Nah, jadi itu. Jadi penerimaan Bintara Polri dengan penerimaan Akpol bulan ini itu pendaftarannya sama, site Polres ke Polda, seperti itu. Oke, jadi kalau untuk alur pendaftarannya hampir sama ya Kak, dan untuk lebih detailnya alangkah lebih baiknya dikonsultasikan ke Polres, karena biasanya juga ada perbedaan ya Kak, kayak untuk tiap Polresnya peraturannya. Kalau peraturan itu seluruh Polres saya rasa sama. Polres saya rasa sama. Cuman untuk updatean dari apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja persyaratan yang berubah, itu biasanya orang SDM di Polres itu lebih memahami. Dia akan memberikan jawabannya. Misalkan terkait tinggi badan. Tinggi badan ini 65 atau 163. Nanti akan diberitahu orang yang ada di Polres. Jadi kalau salah tinggi badan itu di persyaratan 165 cm. Untuk perempuannya 160 160. Tapi ada pengecualian. Orang itu tidak umur itu prianya berat badannya di 103, seperti itu. Oke, nah kalau untuk Kak Andika sendiri, dulu kan Kak Andika berarti masuk lewat jalur yang akpol ya Kak ya? Hmm. Nah, mungkin boleh diceritakan Kak secara singkat kalau dulu ketika Kak Andika mendaftar melalui jalur penerimaan Akpol itu gimana sih? Apa aja yang harus disiapkan? Kemudian ketika tesnya bagaimana? Mungkin boleh diceritakan Kak Andika. Oke. Jadi pada saat saya mendaftarkan di Polres Bekasi Kota, pada saat itu menurut saya dalam semua tes itu yang betul-betul capek ada dua. Kalau nggak jasmani itu pemberkasan. Karena pemberkasan pasti ada pasti ada salahnya, baik dari materai, baik dari tulisan. Kan ada surat pernyataan yang harus kita tulis tangan tuh. Nah itu kalau misalkan ada salah kita disuruh ulang.
untuk legalisasi, ada juga berkas. Berkas itu kan untuk legalisasi kan ada kurun waktunya. Jadi kalau sudah lewat batas kurun waktu sudah harus legalisasi. Nah, itu ada persyaratan Polres. Ya, kita capek balik itu ke SMA dulu, ke SMP dulu, ke SD dulu, terus juga ke Dukcapil, ke, terus ke kantor camat dan lain sebagainya. Karena berkas itu berkaitan dengan eh, keresmian kita, misalkan kayak Dukcapil, bener nggak kita ini lahirnya tanggal sekian, bener nggak kita ini berasal dari keluarga ini, dan mungkin kan zaman saya dulu itu kan masih kuat yang namanya underbone, benang merah itu kan. Nah, jadi cek juga itu eh, keluarganya, keturunannya siapa aja, seperti itu. Kemudian berkasan untuk tes kesehatan itu saya siapkan di sekitar 8 bulan itu. Saat saya gagal, saya latihan kan, dan bulan itu saya ikutan. Jadi betul-betul tidak aneh-aneh, tidak lurus-lurus aja. Jadi ikut aja apa yang diatur di itu saya. Ya. Alhamdulillah dulu keluhan saya pernah punya varises di kepala kanan, dan alhamdulillah sebelum dilakukannya tes kesehatan itu sudah disuntik dan alhamdulillah sembuh. Untuk yang lain lebih baik lakukan dulu check up karena saran saya di rumah sakit, jangan di rumah sakit umum yang tidak ada sangkut pautan, karena kalau rumah sakit Bayangkara itu dia biasanya hampir sama dengan pada saat kesehatan apa yang harus dites ini, mulai dari kesehatan jiwa, kesehatan badan baik fisik luar maupun fisik dalam, itu yang harus adik-adik lakukan check up dulu jauh-jauh hari. Pada saat adik-adik udah tahu semua apa aja keluhannya, mungkin giginya ada yang bolong, apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian mungkin matanya minus atau silinder, itu apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi sudah diantisipasi dini. Jadi pada saat adik-adik tes nanti, adik-adik nggak cemas lagi, ini gimana nih. Nah, yang jadi permasalahan mayoritas pada saat itu adalah badan. Tapi saya berat badan normal. Tapi teman-teman saya yang lain ada yang mungkin berat badannya overweight maupun underweight, itu harus berjuang lebih untuk bisa mendapatkan berat badan yang ideal. Nah, kan berat badan itu kan lihat juga dari tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, seperti itu. Adik yang overweight, nah mulai dari sekarang kalau bisa lakukan diet, tapi jangan diet. Nanti kalau ekstrim, nanti ada tes jasmani dan juga bulan puasa, mungkin itu bakal menimbulkan risiko, yaitu sakit. Jadi baik adik-adik lakukan diet yang biasa ada, tapi konsisten. Kemudian lakukan yang menunjang untuk menurunnya berat badan bagi adik-adik yang overweight. Kalau yang underweight, makan sebanyak-banyaknya, tapi berarti apa semua jenis makanan itu dimakan. Ada beberapa makanan itu yang diperbolehkan untuk kita makan. Adik-adik bisa browsing sendiri itu di Google, makanan apa saja yang boleh makan, yang bisa bikin berat badan naik, tapi bikin sehat. Karena makanan yang bikin berat tapi tidak sehat, harus cari. Untuk menaikkan berat badan kayak 1 kilo 2 kilo, saya menggunakan susu Ensure, itu yang itu, tapi ya memang harus maksimal. Apa yang kita inginkan itu memang tidak tidak kita males, akhirnya nggak dilakuin lagi. Karena untuk pendataan sulit itu biasakan dulu. Kalau udah
bukan suatu kebiasaan lagi seperti itu. Oke. Nah, kemudian Kak Andika, setiap tahunnya itu ada kemungkinan perbedaan jalur penerimaan yang dibuka nggak sih Kak? Gimana? Putus-putus? Eh, Sekarang udah kedengeran atau masih putus-putus Kak Andika? Kedengaran? Oke. Ini nih Kak, kira-kira ada nggak perbedaan jalur penerimaan di setiap tahunnya? Mungkin di tahun ini ada, di tahun besok bisa jadi nggak ada, atau yang awalnya nggak ada bisa jadi tiba-tiba ada. Apalagi yang Bapolsus nih Kak, kemarin tuh banyak chassis juara yang bingung karena ada apa namanya cabang lain atau Bapolsus lain yang baru dibuka tahun ini. Jadi untuk perubahan setiap jenis itu memang kalau saya rasa hampir setiap tahun itu selalu diadakan perbaikan. Selalu evaluasi tahun itu model tes kita ini semakin baik kalau menurut saya. Juga semakin bagus. Model penerimaannya juga semakin mudah, jelas, tapi transparansi ada. Jadi untuk adik-adik semua, setiap tahun itu memang pendaftar Polri itu selalu mengalami yang namanya perbaikan. Evaluasi dari tahun yang lalu, apa yang kurang, apa yang masih menjadi celah, apa yang jadi komplain dari orang tua maupun adik-adik semua itu akan diperbaiki di tahun depan. Bintara kompetensi khusus karena mungkin ada pertimbangan dari pimpinan itu. Kenapa ini harus dibuka Bintara kompetensi khusus? Nah, untuk menjawab itu semua itu ada di pimpinan, bukan di saya karena saya bukan pimpinan. Nah, cuman setiap yang namanya Polri, TNI itu kan pasti selalu berubah-ubah. Tidak ada yang pasti karena yang pasti adalah ketidakpastian. Nah, jadi setiap informasi perubahan itu akan disampaikan. Setiap ada evaluasi, ada perbaikan, itu akan disampaikan oleh adik-adik semua. Mungkin ya, setiap pres itu yang sudah mendaftar di grup misalkan. Jadi memang Halo, pendaftar selalu mengalami evaluasi dan selalu mengalami progres ke arah yang lebih baik untuk menciptakan generasi. Andika, mohon maaf tadi di akhir putus-putus Ya, suaranya. tadi ada yang nelpon. Oh, oke oke. Jadi ini ya Kak ya, bisa disimpulkan bahwa setiap tahunnya itu ada kemungkinan besar untuk eh, adanya perbedaan jalur penerimaan. Nah, hal ini dipengaruhi bisa jadi oleh evaluasi yang sudah dilakukan oleh Polri, kemudian kebutuhan itu juga bisa jadi salah satu sebabnya ya Kak Andika. Misalnya formasi ini banyak diperlukan, jadi di tahun itu dibuka penerimaan yang jalur itu juga bisa ya Kak ya. Ya, betul Oke. sekali. Nah, sekarang kita jawabin pertanyaan yang udah masuk dulu aja ya Kak Andika ya. Ya, boleh. Oke, sebentar saya pilih dulu. Ini nih Kak Andika ada pertanyaan pertama dari Fatrial.
Kak, apakah bisa lulusan SMK kelas TKJ masuk Bintara PTU? Gimana? Apakah bisa lulusan SMK kelas TKJ atau jurusan TKJ masuk melalui jalur Bintara PTU? Jalur TKJ. TKJ itu apa? SMK jurusan TKJ itu jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, Kak. TKJ itu teknik komputer dan jaringan. Ya, Eh, kalau ini ya, kalau misalkan dari pendaftar yang saya lihat pada saat ini, mungkin eh, belum, cuman untuk perkembangan informasinya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Adiknya kelas berapa tuh? gimana Kak? Adik itu SMK kelas berapa dia? Wah, kurang tahu nih Kak, kalau di pertanyaannya cuma nanyain itu aja. Hmm. Kalau untuk ini kan pendaftaran tahun ini gelombang 2 ini kan lulusan SMA usia minimal 17 tahun dan juga 1 sampai 4 sampai untuk SMK nanti kalau misalkan emang ada perkembangan info lebih lanjut tentang TKJ tadi akan disampaikan. Tapi untuk saat ini kan dari TR yang turun itu belum ada seperti itu kan. Oke, jadi karena kemarin ini sempat juga banyak kasus juara yang bertanya ke Andika tahun sebelumnya mereka lulusan SMK masih boleh daftar yang Bintara PTU, tapi tahun ini sudah harus masuk melalui jalur Bakomsu sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi untuk lebih jelasnya ada baiknya untuk dicek di website resmi dan juga konsultasi ke Polda atau Polres terdekat gitu ya Kak ya. Karena kalau untuk informasi tentang pendaftaran itu di SDM Polres itu kita lebih memahami karena memang itu ranahnya kita, di pendaftaran itu kan ada sprintnya tuh. Nah, siapa aja orang yang terlibat di situ. Nah, itu mereka yang lebih memahami apa saja jenis-jenis tes, syaratannya itu seperti apa saja. Tapi seperti yang tadi untuk pendaftaran ini untuk SMP itu belum ada seperti itu. Tapi mungkin adiknya kalau misalkan udah lulus nanti kan mendaftar lagi dibuka tidak masalah, daftar aja. Oke, jadi gitu ya casis juara. Karena tadi seperti yang Kak Andika juga sudah jelaskan, boleh banget jangan sungkan untuk konsultasi ke SDM Polres maupun Polda karena mereka juga lebih mumpuni di bidang ini dan juga pasti bakalan dikasih informasinya kok selengkap-lengkapnya. Jadi tes juara nggak usah khawatir. Nah, selanjutnya nih Kak Andika banyak banget pertanyaan di question box maupun di kolom komentar yang tanya bahwa benar gak sih kalau pendaftarannya ini diperpanjang Bintara nih, pendaftaran Bintara Polri diperpanjang. Itu betul atau tidak? Daftaran Bintara Polri diperpanjang. Hmm. Yang diperpanjang tuh apanya? Tanggalnya. Iya Kak. Kalau untuk tanggalnya kan selagi belum ada PR lebih lanjut terkait perpanjangan pendaftaran, itu berarti belum dipastikan ada perpanjangan. Kalau dari TR yang sudah turun, itu sudah ada jadwalnya disebutkan dari mulai dan verifikasi 31 Maret sampai 11 April. Kalau untuk Bintara sampai 2 Juni, 4 Juni untuk proses yang terakhir pendaftaran di Bintara itu supervisi Bintara Polri seperti itu.
Kemudian untuk yang Akpol juga dari 30 Maret sampai dengan 18 April dari pendaftaran sampai penandatanganan fakta integritas. Kemudian dinyatakan lulus pada tanggal 29 Juni sampai dengan 4 Juli itu berangkat ke Semarang dan melaksanakan tes di Semarang. Kalau untuk informasi yang paling terakhir, yang paling ada itu, tapi kalau untuk perpanjangan itu belum ada yang bisa memastikan apakah betul. Tapi kenapa harus kenapa kalau misalkan diperpanjang? Kalau misalkan adik udah siap semua, udah diperpanjang, langsung aja daftar. Itu. Oke, betul. Setuju nih sama Kak Andika. Jadi tes juara nggak usah khawatir masalah itu diperpanjang atau tidak. Yang sekarang terpenting yang harus dilakukan oleh tes juara ya fokus aja ke persiapan. Kalau udah siap ya nggak usah nunggu sampai batas akhir atau sampai pendaftaran ditutup. Langsung aja diurus, langsung aja daftar. Kayak gitu ya Kak Andika ya. Oke, nah selanjutnya nih Kak tadi ada pertanyaan. Untuk kuota Bintara Bakonsus itu menyesuaikan kebutuhan tiap polda atau bagaimana Kak Andika? Nah, itu sama kayak pertanyaan. Saya mendaftar dulu. Jadi untuk kuota kuota nasional atau kuota polda? Itu pertanyaan sama seperti saya. Itu diberitahukan dan dinyatakan pada saat dilakukannya akhir. Nah, dulu juga belum tahu tuh. Kami kuota dikirim sekian dari Polda Metro, dikirim ke Semarang. Nah, kalau dari ranking nasional itu masuk memenuhi syarat dari nasional itu kalau diambil berapa. Tapi kalau dilihat dari ranking Polda itu kita sudah ranking paling bawah tuh mungkin. Nah, pasti itu yang ditanya sama adik. Ini kalau di Polda saya udah ranking paling bawah, tapi kalau di nasional saya masih diperhitungkan. Nah, pada saat nanti sudah mendekati Pantuhir, itu pasti ada keputusan dari pimpinan. Apakah ini diambil secara nasional atau ini diambil per Polda? Ya, perwakilan Polda pun nasional, dia itu sudah sangat jauh dari yang lain. Misalkan ada kayak Bintang 280 kita pastikan nanti itu kan ada pertimbangan juga dari pimpinan. Kalau misalkan pimpinan menginginkan untuk adanya ranking nasional yang terbaik dari Indonesia di ranking itu yang diambil. Tapi kalau kebijakan pimpinan, oh harus ada perwakilan dari Polda, misalkan Polda Papua, Polda Maluku, dan lain sebagainya. Berarti meskipun dia keluar dari ranking nasional jauh, tetap harus perwakilan Polda itu. Nah itu juga jadi kebijakan pimpinan. Jadi kita belum mengetahui. Nah itu saya bilang tadi, untuk adik-adik semua, sebetulnya kalau adik-adik semua sudah mempersiapkan diri, sudah berlatih dengan cukup lah, kemudian menguasai materi apa saja yang harus dilakukan di tes nanti, insya Allah adik diberikan jalan yang lancar. Tadi saya bilang hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha. Nah, jadi adik-adik sekarang fokus ke tesnya. Tadi udah saya jelaskan, kalau untuk Akpol ada tes kesehatannya, psikologi, akademik, kemudian ada parade. Nah, itu yang adik-adik fokus. Kalau untuk masalah kebijakan dari pimpinan, itu kita tidak bisa buat apa-apa. Kita hanya menerima. Kebijakan pimpinan itu adalah yang paling terbaik karena dia mempertimbangkannya dengan sangat berhati-hati. Jangan sampai ada kesalahan dalam membuat keputusan. Apalagi ini menyangkut generasi penerus bagi personil Polri. Seperti itu.
Oke, jadi daripada memusingkan masalah kuota, lebih baik kita lagi-lagi itu ya Kak ya, fokus ke tesnya, Ya, kemudian daripada biar nggak takut gitu, wah aku masuk nggak ya kuotanya, atau rankingku bisa masuk sesuai kuota yang dibutuhkan atau nggak ya, lebih baik kita tetapkan target nih, wah aku harus belajar yang rajin biar eh, ya, apa namanya, nanti tuh bisa maksimal gitu hasilnya dan nggak usah khawatir soal kuota gitu. Nah karena ini eh, eh, iya karena karena saya dulu sama dengan selalu eh, menerka-nerka apa ini nanti keputusan kira-kira berapa kuotanya. Zaman saya dulu 2016 sempat nilai UN itu, nilai ujian nasional untuk persyaratan masuk itu 80. Terus banyak itu yang udah minder, banyak itu yang udah aduh nilai UN gua bukan 80 nih. Kira-kira saya nggak daftar. Saya juga nggak sampai 80, tapi saya selalu mikir ini pasti ada keputusan terbaik dari eh, pimpinan Polri. Pasti ada eh, suatu hal yang membuat pimpinan Polri itu menyadari nanti, oh ternyata cara nasional anak tidak bisa dia mencapai rata-rata 80. Itu sehingga banyak orang yang mengundurkan diri, sudah mengundurkan diri, tapi saya tetap tes. Nah, pada saat saya tes, pada saat era berubah nilai itu diturunkan jadi 70 gitu. Jadi itu sebagai gambaran untuk adik-adik semua kalau misalkan apapun tesnya udah kita lakukan dengan sebaik mungkin. Nggak perlu kita pikirkan nanti itu bagaimana. Itu nggak perlu kita pikirkan. Kalau adik-adik memang sudah memberikan yang terbaik pada saat tes, juga adik-adik sudah melaksanakan dengan sangat sesuai apa yang dilakukan, insya Allah nanti akan diberikan jalan yang lancar. Seperti itu. ya itu dia tadi ya sesi juara penjelasan dari Kak Andika. Nah berhubung Kak Andika juga sebentar lagi sudah mau rapat ya Kak ya. Ya, betul. Oke, mungkin boleh di ini nih Kak, diberikan closing statement berupa motivasi atau kata-kata penyemangat untuk sasis juara yang mau daftar Polri di tahun ini maupun di tahun depan. Silakan Kak. Eh, Pesan saya buat Casis Polri, ini bukan hanya Casis Polri, mungkin bagi adik-adik juga dari Indonesia, mulai dari sekarang coba fokus ke apa saja yang harus diteskan matang-matang. Kalau adik-adik mempersiapkan diri dengan adik akan diberikan kelancaran pada saat tes nanti. Adik-adik dibingungkan. Dan juga jangan lupa dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang udah pernah gagal. Nah, apa saja, kenapa dia bisa gagal, yang dia perbaikin pada saat ini, dicari tahu. Kemudian untuk nah ini belajar ini adalah kebanyakan casis catar itu dia fokusnya ke fisik. Yang tadi sudah saya jelaskan, kalau fisik itu presentasinya tidak terlalu besar dalam menentukan. Adik-adik boleh fokus fisik, tapi alangkah lebih baiknya kalau adik-adik itu fokus ke tes-tes yang presentasinya lebih besar. Tiap tahun itu akademik tahun saya berbeda dengan akademik tahun ini. Itu harus adik-adik ikuti perubahan itu dengan cara pada saat adik-adik di sekolah fokus karena tes baik bintara tidak mungkin soal tes yang belum pernah adik pelajarin, karena apa yang akan itu pasti adik-adik akan pada saat adik-adik berada di SMP. Seperti dulu pada saat saya tes
bahasa Inggris, tingkatan TOEFL. Tapi lulus SMA, kapan saya, dan alhamdulillah sampaikan, itulah keputusan baik dan baik. Akhirnya dia dari modelan SMP, SMP susah. Dan saya dan juga buat adik-adik CASIS, ini masih proses pendaftaran, jangan ada yang di tengah jalan, tetap gali informasi, bertanya, lebih baik kita dulu kan bertanya, tapi kita mendapat informasi juga begitu, tanya terus, apapun itu, apa yang saya tanya, tidak masalah, terutama dalam hal pembelajaran itu harus lebih banyak bertanya biar adik-adik mengerti. Dan juga ingat, usaha, kata-kata mungkin kata-kata motivasi saya buat adik-adik bahwa ingatlah, setelah hujan dan badai yang lebat akan lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ke adik-adik semua. Mohon maaf jika kesalahan. Semoga dalam tes ini Ramadan diberikan keberkahan, lancarkan tes. Setiap keputusan harus diterima dengan ikhlas dan diperbaiki, dan tetap berusaha untuk mendaftarkan diri lagi tahun depan kalau misalkan tahun ini dinyatakan gugur. Tetap harus semangat. Saja yang bisa sampaikan. Oke, terima kasih banyak Kak Andika untuk pesan-pesan dan juga motivasinya untuk CASIS juara. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya, CASIS juara oleh Kak Andika, bahwa CASIS juara jangan sampai menyepelekan tes-tes lain, bahwa kemudian memfokuskan hanya di fisik aja, karena di akademik dan psikologi juga presentasinya besar. Nah, buat CASIS juara yang mau belajar akademik maupun psikologi juga ada nih di CASIS Polri ID, harganya juga affordable banget, mulai dari 85.000 aja CASIS juara udah bisa dapat kelas untuk belajar akademik maupun psikologi kayak gitu. Dan seperti yang Kak Andika tadi sudah sampaikan, jangan malu bertanya, terus usaha terus, karena apa yang kita usahakan nanti itu juga yang akan kita tuai, gitu ya Kak Andika ya. Betul. Oke, terima kasih Kak Andika atas waktunya. Ya, mohon maaf kalau selama live Instagram pada siang hari ini banyak kesalahan. Semoga dinasnya lancar terus Kak, semangat rapatnya. Amin. Ya, oke. Kalau gitu boleh kalau misalnya Kak Andika sudah mau rapat, silahkan, nggak apa-apa Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih adik-adik semua. Mungkin off ya. Ya, terima kasih Kak. Oke, itu dia ya CASIS juara. Tadi kita sudah ditemani sama Kak Andika selama kurang lebih 60 menit. Semoga yang tadi Kak Andika sampaikan bisa berguna untuk CASIS juara semua. Jangan lupa untuk terus memperbarui informasi baik dari website resmi penerimaan polri.go.id maupun juga boleh dipantau di Instagram CASIS Polri ID, karena juga berusaha untuk selalu update soal informasi terbaru dari penerimaan Polri. Gitu. Untuk CASIS juara semua, jangan lupa semangat terus, belajar yang rajin. Semoga tahun ini, yang daftar tahun ini bisa keterima semua, amin. Dan yang belum, jangan berkecil hati karena bisa coba lagi di tahun depan. Dan yang terpenting CASIS juara tetap memberikan yang terbaik, gitu ya.
Dan juga jangan lupa kalau mau belajar, bisa banget belajar di Chassis Polri ID karena mulai dari 85.000 aja, Chassis Juara udah bisa mendapatkan paket belajar. Dan juga kalau mau ada yang coba tryout juga boleh, mulai dari 35.000 aja, Chassis Juara udah bisa dapat latihan soal untuk akademik dan juga psikologi. Dari kita cukup segitu aja. Terima kasih Chassis Juara yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kak Dita tunggu kelolosannya, semoga berhasil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih.